Assalamualaikum, kembali bersama saya Nisa dan ini sahabat saya Zain. Kami adalah pendamping UMKM. Belum lama ini saya berkunjung ke tempat sahabat saya Riko, pelaku bisnis udang pandemi di Situbondo, Jawa Timur. Riko menceritakan dampak dari pandemi COVID-19 yang berimbas pada bisnis perikanan, khususnya sektor aquaculture. Alhamdulillah, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi restrukturisasi pembiayaan terutama bagi UMKM dari tahun 2020 dan terus diperpanjang hingga berakhir di Maret 2024. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menanggulangi dampak pandemi dan memulihkan perekonomian nasional. Patut kita syukuri, program restrukturisasi pembiayaan tersebut telah dimanfaatkan oleh hampir 30% dari UMKM yang terdampak COVID, sehingga mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan. Dengan demikian, restrukturisasi pembiayaan tersebut dapat menjaga keberlangsungan bisnis UMKM. Pada saat pandemi berlangsung, sebagai pendamping dari bisnis Riko, Nisa menyarankan agar Riko ikut mengajukan restrukturisasi pembiayaan dengan menurunkan jumlah angsuran yang harus dibayarkan per bulan dan memperpanjang jangka waktu pembiayaan sesuai kemampuan Riko saat itu. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga agar kolektabilitas pembiayaan Riko tidak mengalami penurunan menjadi diragukan atau macet. Mengingat saat itu Riko sudah terindikasi terlambat melakukan pembayaran angsuran. Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu dan pulihnya ekonomi, perkembangan bisnis Riko sudah semakin membaik dan Riko dapat membayar angsuran secara normal kembali. Sahabat, perlu diingat, tidak semua permohonan restrukturisasi pembiayaan dapat disetujui oleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, sebelum merekomendasikan restrukturisasi pembiayaan, pendamping perlu memastikan UMKM masih memiliki prospek usaha yang baik, memiliki kemampuan dan komitmen untuk memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Pendamping perlu memahami indikasi gangguan usaha yang berdampak terhadap penurunan kemampuan UMKM untuk membayar angsuran dan mengembalikan pembiayaan, menilai kondisi bisnis UMKM saat ini dan prospek bisnis UMKM di masa mendatang, menganalisa kemampuan dan komitmen membayar kewajiban, kemudian memberikan rekomendasi alternatif strategi restrukturisasi pembiayaan yang tepat. Terdapat 3 alternatif strategi restrukturisasi pembiayaan yang dapat dipilih sesuai permasalahan pembiayaan UMKM dampingan. Pertama, rescheduling, yaitu perubahan jadwal pembayaran UMKM atau jangka waktunya, dengan catatan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa dan hanya biaya real saja yang dapat dibebankan dalam proses penjadwalan kembali ini. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kedua, reconditioning, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban UMKM yang harus dibayarkan kepada LKS. Pada tahap ini, ada beberapa karakteristik seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pemberian potongan. Ketiga, restructuring, penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan LKS, konversi akad pembiayaan, dan atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Proses restrukturisasi pembiayaan di LKS harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam fatwa-fatwa DSN MUI terkait akad pembiayaan. Nah, mudah-mudahan sudah tergambar ya langkah restrukturisasi apa yang dapat dimohonkan oleh para pelaku usaha kepada LKS nantinya. Seperti halnya Riko memutuskan mengambil langkah rescheduling pada relaksasi pembiayaan di era COVID-19 yang lalu. Bagi sahabat-sahabat yang ingin memahami lebih lanjut, mari pelajari modul melakukan pendampingan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.